Assalamualaikum guys, baik lagi dengan saya Ruli Bakemono Garage. Oke, alhamdulillah kita kedatangan project car baru guys. Jadi kita masukin di project car 76 dan ini untuk unitnya Toyota Yaris tahun 2008 atau 2007 ya. Ya pokoknya ini adalah Yaris Bapau guys. Nah, jadi pertama datang ke sini kondisinya seperti ini ya. Jadi bumper depannya sudah diganti pakai facelift yang paling akhir untuk Yaris Bapau ini guys. Berikut lampu nih udah diganti juga. Cuman bumper depannya ini kondisinya masih bahan karena ini copotan nih, belum dicat. Grillnya juga nggak ada ya kan. Lanjut ke bagian belakang. Nah, bagian belakang juga bumper sudah diganti pakai facelift terakhir. Nih, bentukannya kayak gini. Jadi biasanya sih kalau ganti bumper pakai bumper facelift terakhir ini dia harus sekalian ganti sama stop lampnya guys. Karena kalau tetap pakai stop lamp ngikutin stop lamp tahun 2007 atau 2008 logokannya beda gitu, jadi harus diganti seset dengan lampunya guys. Nah, ini untuk kondisi bumper dua-duanya bumper copotan atau bumper bekas. Yang depan lumayan masih bagus kondisinya, yang belakang ini kayaknya bekas penyok ketabrak-tabrak lah gitu kan, jadi nanti kita repair dulu. Selanjutnya ini part yang akan dipasang di mobil ini ada side skirt kiri kanan. Side skirtnya bahan ABS original ya kan, terus ada lampu rear fog lamp. Dan untuk lain-lainnya nanti kita ngikutin list dari pemilik mobil aja guys. Tapi untuk unit ini, untuk project car yang ini pengerjaannya nggak terlalu begitu banyak. Jadi ya kita selesaikan dalam satu video aja guys, oke? Nah, ini untuk kondisi bumper belakangnya bisa kita lihat tuh. Jadi pengait di sini tuh udah patah. Nih, ini nggak bisa nih, udah nggak bisa diapa-apain kecuali di skrup. Nanti kita izin dulu sama pemilik mobil ya kan. Jadi baiknya mau dibikin kayak gimana, karena ini bumpernya udah rusak. Kalaupun kita bikinkan bracket baru ya di bagian situ tuh rawan patah tetap. Jadi ya cara yang paling simpel sih dan paling paten di skrup. Cuman kalau di skrup resikonya udah nggak bisa dibongkar pasang. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, bumper belakang itu jarang untuk dibongkar-bongkar sih intinya. Jadi kalau bumper bumper depan baru tuh nggak boleh di skrup, karena bumper depan tuh sering dibongkar pasang. Kalau bumper belakang ya aman. Nah, terus ini juga ada project car project car baru juga. Ini Twin Cam GTI. Ini nanti masuk YouTube juga, kita masukin satu-satu ya. Nih project carnya lumayan PR kan, karena mobil tua tahun 92, otomatis kerjanya ini aduh udah pasti body sama lantai-lantai keropos. Dalamnya bagus guys, joknya beda sendiri dia kalau Twin Cam GTI ya. Ini juga nanti ganti velg, ganti setir, cat full body, ya pokoknya banyak lah untuk project car ini. Jadi sekarang kita fokus dulu ke Yaris Bapau nih, oke? Nah, jadi rencana hari ini langsung kita masukin ke bengkel cat, dan untuk proses pengecatannya kita skip langsung ke selesai proses pengecatan guys, oke? Oke guys, ini sudah selesai proses pengecatan untuk bumper depan, bumper belakang, fender juga. Ada beberapa titik yang kita solve karena request pemilik mobil seperti itu. Dan ini sekarang kita lagi bongkar bumper depan dulu guys. Nih. Untuk untuk prosedur pengecatannya, lampu-lampu kita copot semua ya. Lampu kita copot semua, fog lamp, grill kita copot. Supaya apa? Supaya di bagian sela-selanya itu nggak kesemprot sama cat. Gitu. Oke. Ini juga kita lagi nyeting jalur perkabelan untuk di rear fog lamp. Terus untuk plastik-plastik kasar di bagian eksterior ini lagi kita pretelin juga ya kan, karena mau di coating. Karena bawaannya ini udah peyang, udah belel. Jadi pemilik mobil kemarin minta untuk bagian plastik-plastik kasar di eksterior itu di coating semua guys. Nah, untuk ini nih klakson. Ini klaksonnya mati satu guys. Nih. Nah, ini mati satu guys klaksonnya. Ini kita coba tes dulu ya. Kita dengerin suara klaksonnya seperti apa. Nah, kayak gitu guys. Jelek banget untuk sekelas klakson keong, karena kan yang hidupnya cuma satu. Nah, ini nanti kita ganti pakai klakson keong baru satu set. Kita pakai Denso waterproof. Jadi untuk pemasangannya nanti kita bikin rapet aja ya kan, nggak usah dipisah kayak begini, supaya nanti nggak ada kabel berantakan.
Kalau dibikin kayak gini kan kabel otomatis berantakan guys. Terus ini juga untuk jalur fog lamp nih. Nanti kita taruh ke bawah aja biar rapi. Jadi kabel nggak ada yang lari ke atas. Kita pindahin ke bawah semua guys. Nah ini klakson satunya lagi di bawah ternyata. Ini bentar ya, kita bongkar dulu si box filternya. Nah oke guys, ini udah kita bongkar box filternya. Jadi satu kan di sini, satu lagi ditaruh di kolong di sini. Ngapain coba ya kan? Ribet sumpah, dibikin ribet. Tuh. Padahal kan bunyi gitu-gitu juga, mau ditaruh pisah ya, mau ditaruh rapat ya sama gitu-gitu aja. Nanti juga kita untuk klakson baru kita nggak pakai relay supaya nanti rapih jalur kabelnya guys, gitu nggak berantakan kayak gini. Ini kan klaksonnya 12 volt. Jadi kalau klaksonnya 12 volt, inputnya itu nggak usah pakai relay, ya kan? Karena dia udah punya relay sendiri dari pabrikannya, udah ada relaynya guys. Gitu. Relaynya tuh posisinya di box kering. Jadi kalau misalnya kita pasang lagi relaynya kan jadi jelek. Jadi double ngapain ya kan? Nah oke guys, ini pemasangan klakson baru udah selesai. Nah, klakson baru kita taruh di sini. Tuh, ya kan? Cakep. Terus untuk jalur kabel fog lamp juga sama. Kita pindahin ke bawah. Nih, pemasangannya kayak gini aja, simple aja. Ya kan, nggak usah ditaruh berjauhan, kasihan. Ya kan, jauh-jauhan kita kasih dekat aja. Nih, kayak begini guys, oke. Ini jalur kabel fog lamp nih. Kita ngikutin jalur yang bawaannya pabrik. Tuh, kita taruh di sini aja. Nah, ini klakson bawaannya guys, klakson yang mati satu nih. Ini Denso juga, cuman mati. Tuh, ada tulisannya inputnya 12 volt. Jadi aman, nggak usah pakai relay. Oke. Nah, sekarang kita tes dulu klaksonnya bunyi apa enggak. Bunyi guys, hidup, dan suaranya gagah, lebih gagah dari yang tadi ya kan. Sebenarnya kalau yang tadi masih hidup juga satu, suaranya sama kayak begini karena sama-sama Denso juga, ya kan. Karena klaksonnya udah mati satu, ya udah. Kita ganti aja klaksonnya pakai klakson baru. Nah, ini sekarang kita lagi pasang dulu perintilan-perintilan untuk di bumper depan, karena bumper depan mau langsung kita naikin ke mobilnya, kita bikin rapi. Terus untuk grillnya ini juga kita pasang baru guys, karena kan pertama datang ke sini mobil ini nggak ada grillnya. Nah, ini grill barunya sudah ready. Tuh, 2 piece ya, yang kecil buat atas, yang gede buat di bawah. Ini barangnya original semua, part number tuh. Nih, yang ini juga sama, original part number. Oke. Nah, oke, lanjut guys. Sebelum kita naikin bumper ini, kita tune up dulu untuk mesinnya, karena pemilik mobil minta untuk di tune up sekalian. Jadi ini throttle body tadi udah kita bongkar, udah kita bersihkan, sensor-sensor udah kita bersihkan, injektor juga udah kita bongkar, soketnya sudah kita ganti baru semua. Berikut dengan soket coil juga guys, kita ganti baru semua, dan businya kita ganti semua. Nih. Oke. Ini penggantian soket sudah selesai semua, tinggal kita kenceng-kencengin. Jadi untuk kondisi throttle bodinya ini lumayan kotor. Kayaknya ini udah lama nggak di tune up, ya kan? Jadi habis tune up, kita scan, kita bersihkan semua DTC code errornya, dan kita refresh semua. Terus historinya juga kita hilangkan, kita hapus supaya ECU-nya seger lagi. Gitu. Terus untuk injektor udah kita kalibrasi juga guys. Oke. Nah, ini untuk karet selongsongnya. Ini soket guys, ini soket dulu. Ini karet selongsong juga kita ganti baru, karena karet selongsongnya udah pada getas. Nih. Ini karet penahan air, kita ganti satu set atas sama bawah. Empat-empatannya coil kita ganti semua untuk selongsong bawah sama karet penahan airnya guys. Gitu. Oke, jadi karet penahan air ini supaya nanti kalau misalnya mesinnya disiram, airnya nggak masuk ke dalam. Dan kalau misalnya air masuk ke dalam, dia biasanya mobilnya jadi pincang. Terus untuk selongsong, kalau kondisinya udah retak-retak kayak gitu, biasanya percikan api dari businya nyebar guys. Dan itu juga bikin langsam atau idle-nya nggak stabil. Makanya ini pemilik mobil minta untuk selongsong sama karet penahan airnya tuh diganti baru semua. Gitu, oke. Ini udah selesai.
tinggal kita pasang balik guys. Oke. Nah ini businya guys. Ini businya lagi kita bongkar dulu. Kita ganti pakai busi baru. Nih ini untuk busi lamanya kondisinya seperti ini. Udah berkarat, ini juga masuk air kayaknya. Tuh. Kelihatan berkarat nih. Ini kita ganti pakai busi baru. Kita pakainya NGK. Oke guys, lanjut. Tune-up udah selesai. Ini kita lagi poles body dulu. Jadi pemilik mobil minta untuk seluruh bodinya tuh dipoles, ya kan? Nah ini untuk side skirt kemarin udah kita cat. Ini lagi proses pemasangan. Jadi kalau side skirt bahannya ABS nih, ABS kayak gini. Nah ini body kit original ya. Dia itu pasangnya seharusnya pakai klip, ya kan? Cuman kan kalau misalnya pakai klip, bodinya harus dibolong, harus dikasih bolongan, dibor. Jadi kemarin pemilik mobil minta untuk jangan dibor aja. Jadi kita pasangnya pakai sealant. Nih. Ini lagi proses pemasangan. Jadi kita sealant bagian beberapa titik di dalamnya. Kita press, ya kan? Kita pasang, kita press pakai solasi ban kertas atau solasi ban masking. Ini nunggu beberapa jam, atau kalau mau maksimal 1 kali 24 jam sih. Sealernya tuh pasti kering dan pasti nempel kuat. Itu tanpa di-skrup, tanpa dibaut. Ya kan, jadi bodinya masih mulus, nggak ada bolong-bolongan bekas skrup atau bor. Nah, oke guys, semua pengerjaan di Yaris Bapau ini udah selesai. Ya kan, ini juga bodinya udah kita poles dan hasilnya seperti ini. Ini bumper, catnya baru. Kalau kamu mesin cat masih bawaan mobilnya. Fender cuma kita nggak kita cat full, ya kan? Kita anginkan aja. Karena yang parah itu di bagian depannya doang, yang mepet ke bumper. Ini udah selesai. Grill udah terpasang, fog lamp udah terpasang. Terus plastik-plastik kasar di bagian eksterior sudah kita coating semua. Jadi warna hitamnya tuh sekarang lebih bagus, pekat kembali ya kan. Termasuk wiper belakang. Nah untuk bumper belakang ini udah terpasang juga ya kan. Dan rear fog lampnya juga sudah terpasang guys. Nah, oke, jadi bentukan dari belakang kayak gini, ini asli mobil lucu banget. Nih. Nah ini lampunya atasnya reflektor, bawahnya bisa nyala. Nah ini untuk lubang sensor parkir kita tutup karena pemilik mobil tidak minta untuk dipasang sensor parkir, tapi kan ini bumpernya bumper copotan, jadi ada bekas lubang, bekas sensor parkirnya. Jadi sensor parkirnya minta ditutup aja, pakai tutup plastik katanya gitu. Itu kita kasih tutup yang bagus. Oke. Ini kita coba nyalain dulu untuk rear fog lamp. Nyari kuncinya dulu guys. Nah, ini kita tes dulu ya. Untuk rear fog lampnya, jadi untuk saklar rear fog lamp kita taruhnya bukan di sini guys. Nah ini di sini dia untuk fog lamp depan. Nah untuk fog lamp belakang kita taruhnya di situ tuh. Karena di situ ada 4 kotak kosong untuk naruh soket. Nah untuk arus positifnya kita ngambil dari lampu senja. Jadi kalau lampu senja kita nyalain, ini ikut nyala langsung. Nih. Sama kayak fog lamp depan. Nah tinggal kita pencet nyala. Oh ya kan. Ini nyari lampu kayak gini susah. Ini pemilik mobil dapat dari Jepang katanya. Barang Jepang. Nih. Ya asli lah, udah kalau kalau Yaris Bapau ini tuh nggak tahu deh. Bumpernya paling susah yang model ini, yang model facelift terakhir. Nggak ada yang jual baru guys di Indonesia. Kalau yang model-model sebelumnya ada. Nih. Jadi kalau kita matiin lampu fog lampnya mati, tapi senja masih nyala karena dia punya soket terpisah guys. Nah ini udah kita coating ya. Tuh. Nah ini lampu senja kita matiin aja. Oke. Jadi ini udah selesai. Untuk total pengerjaannya belum saya rinci. Jadi mungkin nanti malam lah ya. Karena mobil ini mau diambilnya besok atau lusa gitu. Jadi nanti kita rinci dulu, kemungkinan ini habisnya di sekitaran 4 jutaan lah kurang lebih ya kan. Jadi untuk video kali ini segitu dulu aja. Jadi untuk video Yaris ini cuma 1 episode langsung selesai. Oke.
Saya ucapkan terima kasih kepada pemilik mobil sudah mempercayakan ngedandanin mobilnya di Bakemono Garage. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Oke, saya Ruli pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, mantap, mantap.